Kami bersyukur kepada Tuhan Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Oleh karena kemurahan kasih-Mu Tuhan, kami mampu berkumpul di tempat ini memuji dan memuliakan nama-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, berkatilah kami, baik yang mendengarkan dan juga hamba yang akan menyampaikan kebenaran. Kiranya urapan Roh Kudus-Mu menyertai kehidupan kami. Mampukan hamba-Mu yang terbatas ini ya Tuhan, kiranya urapan Kudus-Mu yang mampukan dan memberikan pengetahuan, supaya apa yang keluar dari bibir hamba-Mu itu seturut daripada kebenaran. Terpuji dan nama Tuhan, kami telah siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Ya, shalom jemaat Tuhan. Shalom. Ya, puji Tuhan, tidak terasa 1 tahun telah kita lalui, dan pada saat ini merupakan suasana tahun baru 2023. Ya, oleh karena itu biasanya pada tahun baru itu biasanya ada satu kata yang sering kita dengar, namanya adalah Ebenezer, yang artinya adalah Tuhan. Sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Oleh karena itu saya undang jemaat Tuhan, marilah kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Samuel pasal 7. 1 Samuel pasal 7. 1 Samuel pasal 7 ayat 2 sampai dengan 14. Sekali lagi 1 Samuel pasal 7 ayat 2 sampai dengan 14. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Kita akan membacakan ayat ini secara responsoria. Ayat kedua saya akan membacakannya. Ayat ketiga dibacakan oleh pria, dan ayat keempat dibacakan oleh wanita. Di atas perikop, orang Filistin terpukul kalah dekat Mispa. Ayat kedua, sejak saat Tabut itu tinggal di Kiriat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian: jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para ahli suci dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel, serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya Ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan,
bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan menguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Bet-Kar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Ayat 12 kita bersama-sama, 3 ya. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin, antara orang Israel dan orang Amori. Ya, sampai di situ membaca firman Tuhan. Berbagailah orang yang mendengarkan dan mengaplikasikannya di jalan. Ya, sesuai dengan wejangan dari dosen kita bahwa latar belakang kalau penyampaian sebuah homiletika ataupun khotbah tertentu itu latar belakangi dengan latar belakang perikop dan bukan latar belakang kitab. Oleh karena itu, di sini saya akan membahas latar belakang perikop di dalam 1 Samuel pasal 7 ayat 2 sampai dengan 14. Nah, dalam satu perikop ini Samuel menuliskan perikop ini dengan tujuan untuk mengingatkan bahwa Tuhan telah menolong bangsa Israel pada saat itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk menekankan bahwa bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Kemudian munculnya pun cerita ini itu tidak terbelakangi antara permusuhan bangsa Israel dengan orang-orang Kristen pada saat itu. Yang mana bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, sedangkan orang-orang Kristen adalah orang yang suka dengan peperangan. Orang-orang yang suka dengan peperangan dan orang-orang yang menyembah berhala. Kemudian orang Kristen itu juga disebut dengan orang yang percaya terhadap takhayal. Ada yang tahu artinya takhayal? Ya, takhayal ini merupakan sesuatu yang tidak nyata atau bersifat khayalan, ya. Tidak nyata keberadaannya. Ya, langsung saja tema kita pada pagi menjelang siang hari ini adalah Ebenezer, yang artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Ya, dalam perikop ini kita diperhadapkan dengan salah satu tokoh utama, namanya adalah Samuel. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudari bertanya-tanya, siapakah Samuel ini? Kenapa dia berperan penting atau bahkan disebut peran utama dalam kitab 1 Samuel pasal 7 ayat 2 sampai 14 ini? Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Samuel ini adalah seorang nabi. Ia lahir dari ibunya Hana dan ayahnya Elkana. Kelahiran Samuel pun itu didasarkan daripada pergumulan ibunya Hana, karena pada saat itu ibunya Hana itu adalah mandul. Kita tahu bahwa orang yang mandul adalah orang yang tidak bisa memiliki anak. Tetapi oleh karena mujizat Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan, maka pada akhirnya Hana bisa melahirkan yang namanya Samuel. Kemudian Samuel ini pun masih muda ketika dia dipanggil oleh Tuhan. Bayangkan, umur 4 tahun saja ia sudah melayani di tabernakel. Tabernakel ini adalah tempat kemah atau tempat pertemuan. Itu merupakan tabernakel. Kemudian ia dipanggil Tuhan untuk memimpin
menjadi nabi pada saat itu di umur 12 tahun. Bayangkan, sangat muda, bahkan lebih muda daripada kita yang ada di tempat ini. Atau ada di sini yang umurnya masih 12 tahun? Saya pikir tidak ada. Iya. Jadi Tuhan memanggil Samuel itu melalui mimpi, di mana ketika Samuel tinggal bersama Eli. Eli ini adalah merupakan orang terdekat Samuel pada saat itu. Namun meskipun orang terdekat itu, Eli bukan adalah keluarganya, melainkan dia tinggal di rumah Eli tersebut yang bukan keluarganya. Karena kenapa? Ia melayani di sana. Nah, dalam panggilan Tuhan terhadap kehidupan Samuel, Samuel pun bermimpi. Mimpinya yang pertama sampai ketiga kali Tuhan berfirman memanggil nama Samuel. Katanya, Samuel, Samuel. Tetapi kata Samuel, ia terbangun dan kaget. Dia pikir yang memanggilnya adalah Eli, sedangkan yang memanggilnya adalah Tuhan. Tetapi 3 kali itu berlangsung. Pada akhirnya Eli mengatakan kepada Samuel, pergilah tidur. Nanti jika seandainya suara itu muncul lagi, seseorang memanggil kamu lagi, katakanlah seperti ini kepadanya, berfirmanlah Tuhan, hamba-Mu telah siap mendengarkan. Nah, pada saat itu Samuel pun mengikuti arahan daripada Eli. Meskipun Eli pada saat itu adalah orang yang suka dengan kekejian ataupun orang yang suka dengan perbuatan-perbuatan dosa, tetapi ia mau memberikan peluang kepada Eli untuk terpanggil menjadi nabi sebagai pilihan Tuhan. Itu adalah secara sekilas tentang tokoh Samuel yang akan kita bahas. Ya, berbicara tentang perikop kita saat ini, orang Filistin terpukul kalah dekat Mizpah. Kita ketahui Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa orang Filistin ini adalah musuh besar daripada bangsa Israel. Sekali lagi, orang Filistin adalah musuh besar bangsa Israel pada saat itu. Nah, di dalam kitab Samuel itu tercatat berkali-kali pertempuran atau peperangan antara bangsa Israel dengan bangsa orang-orang Filistin. Kalau kita baca di pasal-pasal ataupun ayat-ayat sebelumnya, itu terjadi 2 kali pertempuran, yang mana pertempuran pertama itu menewaskan kurang lebih 4.000 orang bangsa Israel. Lumayan lah. Jangankan 4.000 orang, 100 orang aja pada saat ini itu sudah sangat banyak jumlahnya. Apalagi 4.000. Itu baru pertempuran pertama. Sedangkan dalam pertempuran kedua itu menewaskan lebih banyak lagi, adalah 30 orang. 30.000 orang. Tidak terhitung lagi jumlah penerima. 30.000 orang itu saudara-saudari adalah jumlah-jumlah yang sangat-sangat banyak. Dan pada saat itulah bangsa Israel mengalami kekalahan yang sangat dahsyat pada saat itu. Dalam kitab 1 Samuel menerangkan bahwa orang Filistin menyerang bangsa Israel karena ada satu hal yang memicu hati dan pikiran mereka pada saat itu, adalah disebut dengan tabut perjanjian. Mereka ingin merebut yang namanya tabut perjanjian. Apa sih tabut perjanjian itu? Kenapa sampai orang-orang Filistin ingin mau merebut tabut perjanjian itu dari bangsa Israel? Tabut perjanjian itu adalah sebuah simbol yang menandakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Sebuah simbol kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Kemudian dijelaskan juga bahwa tabut perjanjian itu merupakan tabut yang terbuat daripada kayu, kemudian luarnya itu dilapisi dengan emas. Jadi dapat disimpulkan berharga kalian, sangat berharga. Oleh karena itu orang Filistin menganggap bahwa tabut itu perlu untuk mereka miliki, supaya yang pertama orang-orang Israel tidak memperoleh perlindungan dan pertolongan daripada Tuhan. Itu tujuan mereka yang paling utama.
Karena mereka menganggap bahwa simbol kehadiran Tuhan itu satu-satunya adalah tabut perjanjian di tangan bangsa Israel pada saat itu. Kalau kita baca di dalam 1 Samuel pasal 4 ayat 6 sampai 8. 1 Samuel pasal 4 ayat 6 sampai 8. Di situ pun orang-orang Filistin sempat mengalami ketakutan oleh karena keberadaan tabut perjanjian itu di tangan bangsa Israel. Mereka sempat gemetar. Mereka berpikir bahwa ketika mereka memberikan tersebut, otomatis Tuhan akan membela mereka. Tuhan akan ada di tengah-tengah bangsa Israel pada saat itu untuk melindungi mereka. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudara? Ketika pun tabut itu ada di tangan bangsa Israel, itu tidak menjadi pengaruh mereka terhadap perlindungan Allah yang nyata di dalam kehidupan mereka. Karena kenapa? Bangsa Israel pada saat itu, mereka adalah bangsa yang menyembah berhala juga. Itu dapat kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 7 ayat 3. Saya minta salah seorang untuk membacakannya. 1 Samuel pasal 7 ayat 3. 1 Samuel 7 ayat yang ketiga. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian: jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya, maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Nah, di sini Samuel mengatakan, jauhkanlah kepadamu para allah asing. Allah asing itu seperti apa? Adalah tidak lain daripada berhala. Allah yang tidak lain daripada Tuhan itu sendiri, Allah pencipta langit dan bumi, itu adalah berhala. Karena Allah kita satu-satunya adalah Allah pencipta langit dan bumi. Jadi bangsa Israel pada saat itu menyembah Allah-Allah asing tersebut, sehingga pertolongan Tuhan tidak nyata di dalam kehidupan mereka. Memang tabut perjanjian pada saat itu merupakan tabut yang Tuhan janjikan kepada mereka, sehingga kehadiran Tuhan ditandai oleh tabut perjanjian tersebut. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, kenapa Tuhan tidak mau melindungi bangsa Israel sedangkan tabut perjanjian itu ada di tangan mereka? Inilah penyebabnya, Bapak Ibu Saudara. Karena mereka menyembah kepada para allah asing, menyembah berhala. Itulah penyebabnya. Bagaimana Tuhan bisa menolong kehidupan orang Israel pada saat itu? Bagaimana Tuhan bisa melindungi bangsa Israel pada saat itu, sedangkan bangsa Israel sendiri itu tidak setia kepada Tuhan? Tidak setia kepada Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita memperhatikan dalam berbagai perikop ini, terutama di dalam 7 Samuel pasal 7 ayat 2 sampai dengan 14, di sini diterangkan berbagai karakteristik ataupun sifat bangsa Israel. Saya di sini merangkum 4 karakteristik ataupun sifat daripada bangsa Israel. Yang pertama adalah tidak setia. Dapat kita lihat di dalam Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai dengan 23. Kita bacakan secara personal aja ya. Bacakan di dalam Alkitab masing-masing. Di situ diterangkan bahwa bangsa Israel pada saat itu menyembah yang namanya berhala. Jadi mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka memiliki Allah selain daripada Tuhan itu sendiri. Kemudian sifat yang kedua adalah keras kepala. Dapat kita lihat di dalam Yehezkiel pasal 3 ayat 7. Saya minta salah seorang untuk membacakan. Yehezkiel pasal 3 ayat 7. Yehezkiel pasal 3 ayat 7. Akan tetapi kaum Israel tidak mau mendengarkan engkau, sebab mereka tidak mau mendengarkan aku.
karena seluruh kaum Israel berkepala batu dan bertegar hati. Iya, benar saudara-saudari. Dikatakan di situ bahwa bangsa Israel berkeras hati dan berkepala batu. Bayangkan, mereka merupakan bangsa yang keras kepala juga, memiliki karakteristik ataupun sifat keras kepala. Itulah pun karakteristik terburuk bangsa Israel pada saat itu. Apa yang disampaikan kepada mereka, mereka tidak mau mendengarkannya. Mereka tetap berkeras hati, keras kepala. Kemudian karakteristik yang ketiga adalah lebih mengandalkan benda daripada Tuhan. Kita baca di dalam 1 Samuel pasal 4 ayat 5. 1 Samuel pasal 4 ayat 5. Saya minta Anggun untuk membacakannya. Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring sehingga bumi bergetar. Nah, dikatakan di sana, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring. Nah, kenapa mereka bisa bersorak? Karena tabut perjanjian itu setelah ada di tangan mereka, mereka pikir itu telah menjadi patokan untuk perlindungan terhadap diri mereka. Mereka pikir setelah tabut perjanjian itu ada di tangan mereka, maka otomatis mereka akan senantiasa dilindungi Tuhan. Jadi mereka lebih mempercayai ataupun lebih memberikan patokan terhadap benda tersebut daripada Tuhan itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah tidak memiliki pendirian atau iman yang kokoh. Dapat kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 7 ayat 7. Saya minta Jimmy untuk membacakannya. 1 Samuel 7 ayat 7. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mizpah, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Nah, dikatakan di sini, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Bukankah pada ayat sebelumnya dikatakan Samuel, Tuhan akan melindungi kalian? Samuel mengatakan demikian, Tuhan akan senantiasa melindungi dan memberikan kemenangan, asalkan engkau melepaskan Allah asing tersebut dari hadapanmu. Mereka pun telah melakukannya dan telah melepaskan untuk berpaling kepada Tuhan, untuk kembali kepada Tuhan. Tetapi mereka masih bimbang. Mereka masih bimbang seolah-olah pendirian mereka itu atau iman yang ada dalam diri mereka itu tidak kokoh ataupun tidak kuat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa bangsa Israel di situ adalah bangsa yang tidak memiliki pendirian atau iman yang kokoh. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita lihat di ayat 10, meskipun demikian Tuhan tetap menolong orang-orang Israel pada saat itu. Meskipun sebelumnya bangsa Israel sempat berpaling kepada Tuhan, sempat menyembah Allah-Allah asing, menyembah berhala, tetapi Tuhan tetap mau mengampuni bangsa Israel pada saat itu. Sehingga pada ayat 10 Tuhan pun menolong bangsa Israel. Sehingga pada akhirnya bangsa Israel memukul mundur orang-orang Filistin. Setelah kemenangan itu pun Samuel mendirikan batu di dekat Mizpah. Nama batu itu adalah Ebenezer, yang artinya sampai di sini Tuhan telah menolong. Sekian banyak tantangan, sekian banyak ribuan persoalan yang dihadapi oleh bangsa-bangsa Israel, mulai dari Kejadian sampai hingga kedatangan Samuel ini, bangsa Israel banyak mengalami bencana atau permasalahan. Tetapi pada akhirnya Tuhan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Karena kenapa? Tuhan telah memilih bangsa Israel itu sendiri adalah sebagai bangsa pilihan. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan.
Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Setelah kita merenungkan, setelah kita membaca dan mendengarkan daripada penyampaian firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 7 ayat 2 sampai dengan ayat 14, apakah keempat sifat dari bangsa Israel itu tidak ada dalam diri kita? Apakah kita orang yang tetap setia kepada Tuhan? Apakah kita tidak memiliki sifat keras kepala? Apakah kita tidak mengandalkan benda daripada Tuhan? Apakah kita memiliki iman atau pendirian yang kokoh? Marilah kita tanyakan kepada pribadi kita masing-masing. Mari kita introspeksi diri. Bagaimana Tuhan bisa menolong kita jika seandainya keempat karakter ini masih ada dalam diri kita? Jangan pernah harapkan Tuhan akan menolong kita jika seandainya kita masih berpaling, masih kembali kepada perbuatan-perbuatan yang menjadi kekejian. Dalam hal itu kita tidak menyenangkan hati Tuhan, melainkan menyenangkan hati iblis. Sampai di sini pun Tuhan telah menolong kita, saudara. Ya, sampai di sini berapa tahun lamanya hingga terakhir ini kita dapat menginjakan kaki di tahun 2023 ini. Itu semua adalah berkat daripada pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apakah kita telah mensyukuri semua apa yang Tuhan berikan kepada kita? Apakah kita telah bersyukur Tuhan masih memberi kita kesehatan saat ini, sehingga pada saat ini kita bisa berkumpul di tempat ini beribadah kepada Tuhan? Atau malah sebaliknya kita hanya mengedepankan persoalan-persoalan ataupun masalah-masalah dalam hidup. Kebanyakan orang di luar sana, tapi saya yakin tidak di tempat ini, mereka pikir harta itu lebih penting. Segala sesuatu yang ada di imajinasi mereka, segala sesuatu yang ada di benak mereka itu mereka harus dapat. Banyak pemuda di luar sana yang mengharapkan berbagai benda-benda mewah, misalnya contohnya handphone. Itu yang menjadi benda nomor satu bagi pemuda sana, adalah alat komunikasi, handphone. Tetapi mereka terus mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, kenapa saya tidak bisa mendapatkannya? Kenapa saya tidak mampu untuk memperoleh apa yang saya inginkan? Sedangkan yang paling besar adalah nafas yang Tuhan berikan, itu tidak mereka syukuri. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, yang mendengar kewijangan pada saat ini, yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, marilah kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Jangan kita banyak mengeluh oleh karena keadaan. Tapi marilah kita bersyukur sampai saat ini Tuhan masih memberikan kita kesehatan. Tuhan masih bisa menjaga dan melindungi hidup kita. Jangan kita mengharapkan yang lebih daripada apa yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, yang menjadi aplikasinya di dalam kehidupan kita adalah marilah kita tetap mengucap syukur atas setiap pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, sampai di situ saja pembacaan firman Tuhan ataupun penyampaian homiletika pada saat ini. Semoga firman Tuhan ini bisa menjadi rema di dalam kehidupan kita. Ya, dan kasih Kristus, saya minta Kagio untuk membawakan kita ke dalam doa. Kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih atas anugerah dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Jadikanlah firman-Mu